ditahan dulu. Untuk saya akan berbincang beberapa waktu ke depan ini bersama dengan Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman Hamid, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Usman Hamid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar baik pagi ini Pak Usman? Alhamdulillah baik. Ini posisi sedang di mana Pak? Di rumah tadi pagi habis antar anak-anak ke sekolah. Masalah. Kita ganggu waktunya sebentar tidak apa-apa Pak ya, beberapa menit ke depan. Ya, terkait dengan pembicaraan kita, diskusi kita di RDS bersama dengan para pendengar sejak pagi tadi. Oknum Pas Pampres yang menculik warga Aceh hingga tewas, ini akankah dihukum mati? Kan jenengan mengatakan bahwa agak pesimis nih kalau misalnya nanti bisa dihukum seberat-beratnya gitu. Bagaimana menurut Anda ini Pak Usman? Iya, pertama-tama tentu saya ingin ucapkan sekali lagi bela sungkawa untuk Ibu Fauziah dan keluarganya di Bir En di Aceh. Ini peristiwa yang sebenarnya sangat mengganggu rasa kemanusiaan kita semua. Seorang pedagang dalam usia yang sangat muda, 25 tahun. Diculik, kemudian disiksa, dan penyiksaannya itu diperlihatkan dalam video dengan ancaman meminta uang 50 juta rupiah, lalu dibunuh. Ini satu perilaku yang benar-benar kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Karena itu harus dihukum, harus benar-benar ada pembelajaran yang sangat berharga gitu. Nah, peristiwa ini sebenarnya bisa terjadi karena tidak ada rasa takut pada hukum, tidak ada rasa gentar untuk menerima konsekuensi dari perbuatan menculik, menyiksa, memeras, dan membunuh dari pelakunya. Salah satunya mungkin karena pelakunya merasa seorang anggota TNI, apalagi misalnya merupakan anggota pasukan pengamanan presiden, sehingga merasa tidak takut untuk melanggar hukum gitu. Nah, perasaan psikologis merasa di atas hukum, merasa kebal hukum ini saya kira terjadi akibat dari berbagai peristiwa serupa yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas dengan penghukuman yang berat. Seringkali ada pemakluman, ada penyangkalan, atau ada usaha untuk menutupi, apalagi kalau sudah menyangkut keterlibatan anggota militer. Nah, ini yang saya kira harus dikoreksi, harus dibenahi. Orang-orang seperti ini harus dikeluarkan dari TNI, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri gitu. Dan jangan dilindungi oleh institusi, dan jangan juga dimaklumi atas dasar apapun, termasuk misalnya pejabat TNI mengatakan, oh ini kan pelakunya pedagang obat ilegal. Nah, ini cara yang sebenarnya yang tadi saya maksud dengan mencoba memaklumi gitu ya. Oh, perbuatan itu dilakukan karena ia berusaha untuk menindak kejahatan begitu. Pertanyaannya sekarang, apa urusannya TNI dengan obat ilegal? Apa anggota-anggota TNI itu adalah petugas BP POM yang misalnya mengawasi dan misalnya mengontrol peredaran obat-obatan? Dan kalau ada unsur pidana, apa urusannya dengan TNI? Bukankah itu urusan polisi? Artinya ini ada upaya untuk menutupi kasus ini dengan alasan macam-macam gitu ya? Dengan alasan macam-macam, untuk tidak mempermalukan TNI. Seharusnya kalau mau menjaga nama baik TNI, tidak ada pemakluman sama sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini saya kira tidak layak dibela atau dimaklumi gitu ya. Dalam pengertian pembelaan institusi ya, tentu ia sebagai orang yang berhadapan dengan hukum punya hak untuk misalnya didampingi oleh pengacara gitu ya. Dan karena itu kita tidak bisa buru-buru memastikan bahwa ia harus dihukum mati misalnya, atau harus dihukum seumur hidup. Nah, pernyataan semacam itu hanya pernyataan-pernyataan yang mau memberi kesan bahwa pemerintah atau khususnya pimpinan TNI sungguh-sungguh gitu ya. Saya menghormati pernyataan Panglima TNI, tetapi kita sudah sering menghadapi arogansi semacam ini di jalan raya, atau di dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, atau di dalam konteks menyikapi perbedaan pandangan-pandangan politik itu. Amnesty sendiri mencatat
setidak-tidaknya ada 105 kasus perlakuan tidak manusiawi gitu, yang jumlah korbannya itu sampai 171 orang itu setidaknya dalam 3-4 tahun terakhir gitu. Dan ada yang melibatkan anggota TNI, ada juga yang melibatkan anggota Polri, ada juga yang menggunakan misalnya petugas lapas gitu. Jadi saya kira perilaku semacam ini bisa berulang dan tidak akan berhenti selama ya ada semacam pemakluman dari institusi gitu. Dan artinya ini selesaikan. Artinya jenengan sendiri merasa pesimis begitu Pak ya ketika kasus ini kemudian disidangkan di peradilan militer sehingga jenengan mendesak pelaku diseret ke pengadilan umum begitu kah? Iya, bayangkan kalau ini tidak ada perhatian dan desakan dari masyarakat. Mungkin ini akan menjadi satu dari sekian kasus yang terjadi dan berlalu begitu saja begitu ya. Ini karena menjadi viral gitu ya, menyebar luas di kalangan masyarakat dan masyarakat meminta ada keadilan. Jadi berkali-kali negara sebenarnya tidak berbuat sungguh-sungguh di dalam melindungi masyarakatnya dan menindak para penjahatnya, kecuali kalau didesak oleh masyarakat, kecuali kalau misalnya dipermalukan dalam arti berita-berita perilaku yang menyimpang itu disebarluaskan melalui media sosial. Nah ini kita bersyukur punya masyarakat yang sadar politik, sadar akan masalah-masalah seperti ini gitu. Dan kemudian jenengan pesimisnya jenengan terhadap peradilan militer karena memang katanya banyak kasus-kasus yang kemudian masuk ke pengadilan militer tetapi ada impunitas dari para militer tersebut. Banyak kasus terkait dengan seperti jenengan mencontohkan aktivis 9798 penculikan dan sebagainya. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, bahkan mereka malah justru mendapatkan promosi pangkat dan sebagainya. Begitu kah? Betul sekali. Ini saya mengamati ini sejak saya masih mahasiswa. Ketika peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti terjadi, 4 orang tewas, 96 orang luka-luka berat. Saya ikut menjadi bagian dari tim pencari fakta. Bahkan saya ikut di dalam tim gabungan bersama Pomdam TNI, kemudian Laboratorium Forensik Polri, dan juga tim metalurgi dari Institut Teknologi Bandung. Nah, di tahun 98 itu setelah peristiwa ada pengadilan militer. Mereka berjanji untuk menghukum para pelaku penembak mahasiswa Trisakti. Apa yang terjadi? Tidak ada penghukuman itu. Dan sampai sekarang masalah itu tidak selesai. Hanya beberapa waktu kemudian, hampir bersamaan, kawan-kawan kami yang mahasiswa yang diculik juga, kemudian diberikan pengadilan militer juga. Dan bahkan pengadilan militer itu seperti dikesankan keras, bahwa orangnya bukan hanya dihukum bersalah, tapi juga misalnya diberhentikan dari dinas kemiliteran. Apa yang terjadi di tahun-tahun kemudian? Tidak ada penghukuman itu. Yang ada mereka mengalami kenaikan pangkat, jabatan, dan bahkan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan TNI maupun di lingkungan pemerintah, di kementerian-kementerian tertentu, misalnya menjadi deputi, menjadi dirjen, menjadi pangdam, misalnya. Itu saya kira yang harus dibenahi nih di dalam sistem negara kita. Ada kesan bahwa kalau anggota TNI melakukan tindakan semacam itu, ya harus tetap dimaklumilah karena demi tugas negara atau demi menertibkan peredaran obat ilegal. Ini yang saya kira nggak menimbulkan efek jera bagi pelakunya untuk melakukan tindakan lagi di kemudian hari, atau kepada orang lain yang tidak melakukan, mereka juga akan merasa tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Karena senior-senior kita misalnya gitu, atau mantan komandan mereka pernah melakukan hal yang sama dan tidak pernah dihukum. Bahkan tetap aman, tetap bisa menjadi pejabat misalnya. Jadi saya kira ini yang membebani institusi TNI kita gitu, yang seringkali dipakai untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu saja di dalam TNI. Ini yang saya kira penting untuk ditekankan. Meskipun dengan mengatakan ini, orang-orang seperti saya pasti akan dikatakan memusuhi TNI atau katakanlah ingin menyerang TNI. Tidak. Justru kita harus ingat bahwa tindakan menculik, menyiksa, membunuh itu adalah tindakan kejahatan, dan di dalam
hukum-hukum tentang kejahatan, pertanggungjawabannya ada pada orang yang melakukan kejahatan itu. Apakah langsung melakukan, memerintahkan melakukan, menyuruh melakukan, atau seorang komandan yang punya komando, rantai komando yang efektif, tahu tetapi tidak menghentikan, tahu tetapi tidak mengambil tindakan menghukum. Nah, ini yang saya kira harus dipahami sebagai bukan kesalahan institusi, tetapi kesalahan dari orang-orang yang harus diberi hukuman dan dimintai tanggung jawab. Oke, kemungkinan untuk diseretnya para pelaku ini ke pengadilan bukan ke pengadilan militer tapi pengadilan bukan pengadilan, ke pengadilan sipil gitu. Apakah ini kemungkinannya seperti apa, Pak, untuk tidak diseret ke pengadilan militer? Seharusnya sudah sedari awal ini diselesaikan di ranah peradilan umum. Ini kalau kita dagang di wilayah di Solo misalnya atau di Rempoah gitu ya kan, itu kan tanggung jawab untuk melindungi kita sebagai pedagang kecil ada pada polisi. Kalau kita diserang secara fisik, dibunuh, maka tugas polisi untuk mencari pelakunya, mencari pembunuhnya. Kalau saya melakukan pembocoran rahasia militer karena saya adalah anggota militer, saya bisa diadili di pengadilan militer. Kalau saya melakukan tindakan pelanggaran hukum di markas militer, di pangkalan militer, membocorkan rahasia negara, menolak perintah atasan misalnya, atau tindakan-tindakan lain, itu jelas dibawa ke pengadilan militer. Nah, sekarang masalahnya mulai digeser lagi ke arah misalnya, atau mulai bergeser ke arah ada yang sipil, ada yang TNI. Lalu kemungkinan besar jadinya pengadilan campuran atau pengadilan koneksitas. Nah, di dalam hukum acara pidana jelas dikatakan kalau ada perbedaan antara apakah ini harus dibawa ke peradilan umum atau peradilan militer, otoritasnya ada pada jaksa agung. Jadi kalau jaksa agung tidak mengambil tindakan apapun, ya akhirnya kita akan menyaksikan seperti ini saja, TNI mengambil perkara atau kasus korupsi. Ingat kasus Basarnas gitu kan. Anda anggota TNI tapi Anda maunya duduk di jabatan sipil tapi tidak mau tunduk pada hukum sipil ya. Ketika korupsi Anda nggak mau tunduk pada hukum itu, Anda maunya tunduk pada hukum sendiri. Nah, ini kan diskriminasi di dalam praktik hukum gitu. Kalau misalnya kita melakukan pelanggaran hukum yang sama, apakah kita itu adalah warga sipil, anggota TNI, anggota Polri, atau pegawai negeri sipil, atau menteri sekalipun, atau presiden sekalipun, kalau melanggar hukum yang sama, harus diberikan hukuman dari hukum yang sama. Jadi kalau melanggar hukum pidana, maka peradilan umum. Kalau melanggar hukum pidana khusus seperti korupsi, ya, maka pengadilan tindak pidana korupsi, tipikor. Jadi kalau saya membunuh orang, atau anggota TNI membunuh orang, atau anggota Polri membunuh orang, itu urusan polisi. Ya. Jadi ini yang saya kira berkali-kali kami sebenarnya menyerukan itu. Dan itu sudah ditegaskan di dalam TAP MPR tahun 2000 dan juga Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, militer selalu menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 yang istilah-istilahnya saja sudah tertinggal zaman. Padahal ada azas hukum, misalnya azas hukum bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Artinya Undang-Undang TNI tahun 2004 itu harus mengesampingkan Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Undang-Undang TNI mengatakan setiap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Demikian pula kalau kita bicara kesetaraan di muka hukum atau hak atas keadilan, konstitusi menjamin dan tidak boleh ada orang yang diperlakukan secara berbeda. Gitu. Kan konstitusi mengatakan setiap orang bahkan, bukan hanya kita sebagai warga negara. Kalau ada warga negara asing di Indonesia, itu punya hak atas keadilan yang sama. Gitu. Nah, apalagi ini kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, hukum yang lebih tinggi ini adalah konstitusi. Kalau hukum yang lebih tinggi dikalahkan oleh hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang Peradilan Militer, ini kita menabrak azas-azas hukum yang sangat penting gitu. Jadi dalam hal ini berarti perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Militer kah? Betul sekali. Itu yang disampaikan oleh kami dan juga koalisi reformasi sektor keamanan untuk dibentuklah sebuah panitia khusus di DPR. Komisi 1 yang membidangi urusan TNI, pertahanan,
dan juga Komisi 3, misalnya 25 orang dari Komisi 1, 25 orang dari Komisi 3, lalu dibentuklah sebuah panitia khusus untuk mendorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang dulu pernah dibentuk tahun 2004 sampai 2009 itu. Tetapi mengalami kebuntuan karena TNI bersikeras tidak mau diperiksa oleh polisi. Nah, ini ada ego sektoral gitu yang seolah-olah kalau sudah diperiksa berarti TNI lebih rendah dari polisi. Tidak. Justru kalau ada pemeriksaan semacam itu dan TNI mendukung proses hukum di kepolisian, TNI menjadi lebih besar. Dalam arti berkomitmen pada hukum, siapapun anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, kami serahkan kepada polisi dan kami akan tetap fokus untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan Republik Indonesia, menjaga integritas teritorial. Jadi itu fungsi-fungsi pokoknya TNI, bukan ngurusin pengobatan peredaran obat ilegal, bukan mengurusi misalnya. Iya, hal-hal yang saya kira bukan urusannya anggota TNI militer. Gitu loh. Dalam hal ini kembali ke kasus penganiayaan ini, ke depan jenengan melihatnya seperti apa nih Pak Usman? Apakah memang ini akan bisa ditarik ke pengadilan umum ataukah tidak? Seberapa besar optimisme atau mungkin pesimisme jenengan terhadap hal ini? Kalau tidak ada kemauan dari Presiden dan DPR, saya kira tidak akan ada perubahan. Akan ada lagi kasus-kasus, kita tinggal tunggu waktu aja. Entah itu seorang warga Aceh, seorang warga Jawa, atau seorang warga misalnya Bugis atau siapapun. Kita dalam beberapa bulan terakhir saja sudah melihat bagaimana anggota-anggota TNI bisa dengan leluasa mengintervensi proses hukum. Ingat kasus Polrestabes Medan. Ya. Ada warga sipil, ini warga sipil terlibat praktek mafia tanah, ditangkap oleh polisi. Karena itu wewenang polisi. Lalu anggota TNI datang ke polisi dan meminta dibebaskan. Apa hubungannya antara mafia tanah ini dengan TNI? Apa TNI membackingi gitu, misalnya Kodam setempat. Nah ini kan salah gitu loh. Jadi atau dalam kasus-kasus tertentu misalnya ketika polisi tidak mau mengambil tindakan hukum yang diinginkan oleh TNI seperti kasus Polsek Ciracas beberapa tahun silam, lalu diserang. Nah ini yang saya kira harus dibenahi gitu. Dan kalau polisinya nggak benar ya kita benahi juga. Bukan berarti lalu kita yang ambil alih. Kalau begitu jadinya ya nggak akan ada ketertiban hukum, nggak akan ada keadilan hukum. Yang ada adalah siapa yang kuat dia yang menang. Sampai sekarang di netizen banyak dibicarakan karena ini kasusnya dengan Aceh, maka orang trauma dengan DOM dulu dan sebagainya. Warga Aceh katanya di dunia maya ini mengatakan, wah siap lagi nih untuk angkat senjata lagi seperti dulu nih. Sampai ada ancaman seperti itu nih. Ya, tapi saya kira itu bisa dimengerti karena apalagi Biren ya, wilayah Imam Mansur ini itu wilayah yang dulu banyak menjadi semacam sasaran operasi militer lah, karena dianggap banyak orang yang ingin memerdekakan diri dengan melibatkan diri dengan gerakan Aceh Merdeka. Tapi orang kan lupa bahwa dulu Aceh tahun 40-an, 50-an gitu ya, 60-an itu masih merupakan tanah yang subur karena menjadi lumbung padinya Asia. Tetapi ketika ditemukan ladang gas, ladang minyak di sana, lalu pemerintah bekerjasama dengan perusahaan asing mengambil alih tanah-tanah masyarakat dengan mengerahkan pasukan militer. Bayangkan tanah-tanah masyarakat ketika itu diganti rugi hanya sekitar Rp7.000 per meter. Nah bayangkan kalau RDS ini ya berada di tanah kantor radio RDS ini ada di sebuah areal di mana di bawahnya terdapat tambang emas atau misalnya ladang gas gitu. Lalu diganti Rp10.000 per meter. Loh. Dan ketika mempersoalkan ini di radio, radionya diberangus, atau ketika datang ke instansi pemerintah malah diculik, atau ketika wartawan perempuan di RDS memprotes diperkosa. Loh, ini yang membuat orang Aceh akhirnya angkat senjata gitu. Nah ini yang saya kira harus dikoreksi. Pemerintah silahkan lanjutkan program pembangunan, tapi pembangunan itu harus dikonsultasikan dengan masyarakat, termasuk seperti di Wadas atau seperti di Air Bangi Sumatera Barat. Harus ada konsultasi, harus ada persetujuan masyarakat tanpa ada paksaan, nggak boleh memaksa itu. Nah ini yang harus dibenahi gitu. Dan masalah Wadas, masalah Air Bangi itu kan sebenarnya bukan masalah lokal, itu masalah nasional, karena itu menyangkut proyek strategis nasional. Nah proyek-proyek strategis nasional ini ada kesan seolah-olah
harus terwujud, tidak boleh tidak, apapun ongkosnya. Nah ini yang saya kira keliru lah, ini sudut pandang pembangunan yang pernah membuat banyak kesalahan di era Orde Baru dan nggak boleh diulangi lagi. Oke, kira-kira Pak Usman, dari teman-teman eksekutif Amnesty International nih, ini kasus ini nanti akan berakhir seperti apa, Pak? Apakah memang akan ada, walaupun Pak Yudo Margono juga mengatakan pokoknya harus dihukum berat, dipecat, bahkan sampai hukuman mati. Dengan ungkapan TNI ini berpengaruh nggak terhadap hukum yang berlaku nanti? Ya kita lihat aja beberapa selama masyarakat mengawalnya, ya itu akan ada sistem hukum yang efektif. Tapi kalau masyarakat lengah lagi, lupa lagi, atau ada masalah baru lagi, mungkin akan ada kekecewaan lah dari kita. Karena kalau kita belajar di kasusnya yang di Polri kemarin, misalnya Sambo misalnya, kita sudah bersemangat, oke ini dihukum mati, tapi pada tingkat selanjutnya malah justru mendapatkan pengurangan hukuman semacam ini, kan ini juga melukai hati rakyat juga ini sebenarnya. Kalau ini terjadi pada kasus yang di militer ini kan, wah akan ada tambah luka lagi di masyarakat, trustnya masyarakat terhadap militer, Polri dan sebagainya akan semakin berkurang lagi nih. Betul sekali, tapi memang mungkin meskipun untuk hukuman mati Amnesty punya pandangan sendiri, kita ingin hukuman mati dihapuskan, bukan karena kita ingin membela orang-orang yang melakukan kejahatan yang berat, tetapi kita ingin mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan itu. Artinya menjaga nyawa manusia, apalagi di tengah sistem peradilan kita yang masih belum bersih, belum sempurna, yang masih mungkin di dalam praktiknya itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang adil, memeriksa orang dengan menyiksa atau memanipulasi bukti atau bahkan memvonis orang bersalah dan mengeksekusi mati orang yang divonis bersalah itu, padahal di kemudian hari ditemukan pelaku yang sesungguhnya. Atau ketika seseorang bandar narkoba di tingkat bawah dieksekusi mati, sebenarnya bukan untuk keadilan masyarakat, tapi untuk memutus jaringan bandar narkoba yang lebih tinggi lagi, yang biasanya melibatkan negara atau melibatkan oknum-oknum pejabat negara. Nah ini dan bukan hanya itu, kita juga ingin mengingatkan lagi bahwa doktrin hukum di Indonesia adalah lembaga pemasyarakatan. Artinya orang yang bersalah sekalipun masih diberi kesempatan untuk dimasyarakatkan kembali. Katakanlah kejahatannya terlalu berat, tidak mungkin dia dikeluarkan dari penjara, tidak apa-apa, tapi biarkan dia hidup dan menyaksikan hidupnya di dalam penghukuman, merasakan akibat dari perbuatannya itu sepanjang hidupnya itu. Oke. Nah ini untuk kematian ya kita serahkanlah pada yang menciptakan manusia gitu. Nah ini yang membuat mayoritas negara di dunia banyak yang sudah menghapuskan hukuman mati, dan negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati seperti negara-negara di Skandinavia, Norwegia, Swedia itu. Karena kemarin sampai tetangga kita Australia. Karena kemarin Pak Yudo Margono sendiri sampai mengatakan bisa saja sampai pada hukuman tertinggi, hukuman mati kan begitu kan. Ini mungkin sebagai kalimat untuk agar betul-betul kasus ini diselesaikan dengan baik. Nah, ini Pak Usman terakhir, ini berarti dalam rangka untuk menjadikan peradilan di militer menjadi lebih baik, yang diperlukan apakah memang perlu reformasi di sektor militer? Kemudian tadi ada revisi undang-undang pengadilan militer begitu ya, untuk reformasi di bidang militer ini seperti apa ini ya? Iya, yang pertama reformasi di sektor hukum dengan merevisi undang-undang peradilan militer ini. Jadi baik anggota TNI di tingkat bawah atau anggota TNI di tingkat atas, prajurit misalnya perwira tinggi, itu diperlakukan yang sama dengan warga sipil lainnya ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama. Nah, ini hal yang sangat penting di sektor hukumnya gitu. Supaya tidak ada lagi arogansi, supaya tidak ada lagi penggunaan institusi peradilan militer untuk melindungi anggota-anggota TNI, terutama yang berpangkat tinggi gitu ya. Biasanya yang dia hukum benar-benar itu ya bawahan aja. Peon-peon gitu ya. Ya tamtama gitu. Karena dia nggak punya pengaruh untuk menentukan sikap auditor misalnya atau menentukan sikap hakim militer. Nah, dan ingat di dalam sistem peradilan militer itu tetap berlaku hierarki. Ya. Jadi bagaimanapun di dalam dunia militer, bahkan di dunia kepolisian, kalau beda satu angkatan saja itu dari satu liting gitu, wah itu seperti beda langit dan bumi gitu. Jangan melawan itu. Nah, ini di dalam dunia peradilan umum itu tidak ada gitu. Nah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa hierarki itu salah.
di dalam sistem keorganisasian militer itu diperlukan. Kalau militer tidak punya disiplin, tidak punya kepatuhan pada perintah atasan, pada sistem hierarki, dia tidak akan mungkin menjadi senjata perang, menjadi alat pertahanan negara gitu. Tapi kalau itu diterapkan di dalam lingkungan peradilan umum atau di lingkungan kehidupan umum, itu akan jadi masalah. Kita ingatkan dulu kasus-kasus misalnya IPDN atau STPDN. Jadi itu institusi sipil ya untuk melahirkan camat-camat atau pegawai-pegawai pemerintah, tetapi dididik dengan cara militer. Jadi orang dianggap baik bukan karena kecerdasan pikirannya, bukan karena misalnya keterampilan dirinya di dalam menulis, di dalam katakanlah administrasi, tapi keperkasaan fisik itu yang dibangun, ditendang, dipukul, itu yang saya kira harus ditinggalkan. Bahkan di dalam dunia militer juga nggak boleh hukuman-hukuman yang seperti itu. Kalau hukuman push up, squat jump, gitu, itu masih biasa ya biasa, asal jumlahnya jangan kelebihan gitu ya kan. Jumlah kelebihan lalu kemudian dipukul, itu yang saya kira nggak boleh. Nah, hukuman-hukuman semacam itu yang saya kira. Tapi reformasi di sektor militer ini kan tentu ini di pemerintah. Nah, kalau kita melihat political will dari pemerintah sendiri seperti apa ya? Nampaknya juga agak-agak ketakutan gitu ya untuk kehilangan dukungan dari tentara, dari itu. Nah, sejak 2009 itu sebenarnya berhenti semua reformasi sektor peradilan militer. Entah itu, bukan peradilan militer, tapi reformasi militer secara keseluruhan. Misalnya undang-undang sistem keamanan nasional itu berhenti. Undang-undang tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas-tugas tertentu itu tidak lagi dilanjutkan. Ada sejumlah undang-undang yang akhirnya sampai sekarang tidak dilanjutkan. Nah, tadi benar sekali bahwa ada kesan bahwa pemerintah ya, khususnya orang-orang yang katakanlah punya latar belakang politik gitu ya, atau politisi gitu di dalam partai, seringkali melihat militer ini masih dalam sudut pandang lama di era Orde Baru gitu, yang punya kekuatan politik karena punya jaringan dan punya senjata serta punya sumber daya lainnya gitu. Sehingga kalau mereka misalnya bersikap tegas secara hukum gitu ya, wah nanti mengurangi dukungan militer kepada mereka gitu. Nah, ini problem serius. Juga ada semacam inferioritas dari elit sipil gitu terhadap ya, seolah-olah kalau bicara pertahanan itu elit sipil nggak mampu gitu. Nah, ini yang saya kira harus dibenahi lah. Dulu di Komisi 1 kita masih punya banyak sosok-sosok yang bagus ya. Ada Effendi Khoiri, ada beberapa nama lain lah yang saya lupa sebutkannya. Tapi orang-orang DPR yang menjalankan fungsi kontrol terhadap TNI gitu. Artinya menyayangi TNI dengan memastikan TNI tidak disalahgunakan oleh pimpinannya, oleh komandannya, atau oleh siapapun anggota TNI yang menggunakan institusi itu untuk kepentingannya sendiri gitu. Entah itu bisnis, entah itu kejahatan, entah itu tindakan-tindakan lain atau pelanggaran HAM dan lain seterusnya. Oke. Baik, Pak Usman. Terima kasih pagi ini Pak Usman. Kita akan lihat nanti seperti apa terhadap kasus yang sekarang sedang viral ini. Apakah memang benar-benar nanti melukai rasa keadilan masyarakat atau tidak? Kita akan lihat lagi Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Waktunya sudah saya ganggu waktunya pagi ini. Lain kesempatan mudah-mudahan bisa berbincang lebih banyak Pak Usman ya. Insyaallah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian